الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله سيد السادة وعلى آله وأصحابه إلى يوم المحاسبة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Di pagi yang agung dan mulia ini, seluruh umat muslim di penjuru dunia mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa kita selaku hamba-Nya tidak lebih besar daripada butiran-butiran pasir yang ada di pantai. Harta, jabatan, tahta tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan yang mulia ini, perkenankan dan izinkanlah khatib berwasiat untuk diri pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan takwa itu bersiaplah akan setiap jalan keluar yang Allah berikan dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang melanda dalam kehidupan kita. Dan juga dengan takwa itu bersiaplah akan karunia yang begitu besar yang telah Allah persiapkan. Juga dengan takwa itu bersiaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu mulia di sisinya. Dan juga dengan takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita mengarungi kehidupan di dunia, terlebih mengarungi kehidupan di akhirat kelak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh umat muslim yang melaksanakan ibadah haji sedang terkonsentrasi di Mina untuk menyelesaikan tahapan-tahapan akhir dari rangkaian-rangkaian ibadah haji. Setelah mereka melakukan wukuf di padang Arafah, yang mana wukuf di padang Arafah adalah sebagai bentuk gambaran kelak yaumul kiamah, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pandangan jabatan, harta, tahta dan lain sebagainya.
semua sama dengan tujuan yang sama dan berbusana yang sama. Kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pun dengan busana yang sama, hanya berbalut kain kafan 2 lembar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berangkat ibadah haji merupakan orang-orang istimewa, orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berani mengorbankan harta jiwa mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan tanah air mereka. Yang semua tahu, ketika orang melaksanakan ibadah haji, berangkat ibadah haji, tidak ada jaminan mereka bisa kembali ke tanah air. Maka inilah orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Tuan Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beliau mengatakan bahwa perjalanan melaksanakan ibadah haji itu merupakan salah satu bentuk sebagai perjalanan menuju akhirat, karena tidak ada jaminan mereka akan kembali ke tanah air. Maka harta, keluarga, tanah air yang mereka tinggalkan, mereka berani mengorbankan. Bahkan setiap tahun diumumkan banyak jamaah haji yang meninggal dunia, namun tidak menyurutkan jamaah umat muslim ingin melaksanakan ibadah haji di setiap tahunnya. Bertahun-tahun mereka menunggu untuk mendapatkan giliran melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada yang rela mengeluarkan uang dan hartanya ratusan juta demi melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Mereka mau mengorbankan apa yang ada dalam diri mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita yang saat ini masih berada di tanah air, belum mendapatkan giliran untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima? Apa yang akan kita korbankan di hari yang mulia dan agung ini? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan sarana untuk orang-orang yang tidak bisa berangkat atau belum melaksanakan ibadah haji. Allah perintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha ini. Maka bagi para jamaah dan seluruh umat muslim di dunia umumnya, Rasul telah memperingatkan kepada kita, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau berkorban di hari raya yang mulia ini, maka ancaman baginda Rasul, peringatan dari baginda Rasul adalah fala yaqrabanna musallana, janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar dan banyak keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mau rela mengeluarkan hartanya hanya bernilai sedikit untuk mengeluarkan hewan kurban di hari raya Idul Adha ini. Sebagaimana Tuan Syekh Abdul Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitab karangan beliau Ihya Ulumuddin, beliau berkata, wa fa'lam annahu taqarrubu ila Allah Ta'ala bi aqbal intisali fa aqbil al-hadiya wa arju ayyataqallahu bi kulli juz'in minhu juz'an minka minan nar. Bahwa ketahuilah olehmu, berkurban atau memberikan hadiah di hari raya Idul Adha ini adalah bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kesempurnaan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnakanlah kurbanmu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seluruh anggota-anggota tubuh kita daripada siksa api neraka. Karena dari anggota-anggota hewan kurban yang kita kurbankan di hari Idul Adha adalah bentuk sebagai kita memohon dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar seluruh bagian anggota tubuh kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Siti Fatimah, An Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, kumi fashhadi udhiyataki." Ya Fatimah, berdiri dan saksikanlah hewan kurbanmu. Fa inna laka bi awli qatratin min damiha maghfiratan li kulli dhanbin. Bahwa dari awal penyembelihan dan dari tiap tetesan darah yang menetes dari hewan kurban tersebut adalah sebagai bentuk ampunan dari berbagai macam dosa yang telah engkau lakukan. Amma innahu yujawu bilahmiha wa dammiha tawaqu fi mizanika sab'ina dha'fan. Bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hewan-hewan kurban tersebut. Allah akan mendatangkan darah-darah hewan kurban tersebut seluruhnya dengan dagingnya dan bulu-bulunya lengkap, yang kelak akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangan amal kita yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali lipatan. Maka tidak tergiur bagaimana kita dengan keutamaan-keutamaan orang yang mau berkorban di hari raya Idul Adha ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang belum bisa melaksanakan atau belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah haji di tahun ini, menyempurnakan rukun Islam di tahun ini, maka berkurbanlah, keluarkanlah hartamu. Masih ada waktu di hari-hari tasyrik untuk kita mengeluarkan hewan kurban disembelih di hari raya Idul Adha ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap hewan kurban yang kita sembelih, setiap tetesan darahnya, setiap dagingnya dan bulu-bulunya seluruhnya lengkap, kelak akan mendatangi kita di hari kiamat ketika kita dalam keadaan kebingungan mencari pertolongan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi manfaat dan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak di tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan kepada kita. Allah memanggil kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan Allah pun akan menjawab panggilan kita, labbaik Allahumma labbaik. Jangan sampai kita mendapatkan penolakan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran biaya ibadah haji kita hasilkan atau kita keluarkan dari penghasilan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita akan mendapatkan penolakan, la labbaik wa la sa'daik, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kelak Allah panggil kita tahun yang akan datang untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالأمر بدأ فيه بنفسه وسن الملائكة بكرسي، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا قوي يا متين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.